Jemaat yang terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh. Hari Rabu menandai masa Prapaskah yang berlangsung selama 40 hari atau 6 minggu. Inilah masa pergumulan, penuh tantangan dan godaan, sekaligus masa penyesalan dan pertobatan. Kita membutuhkan kekuatan iman dan spiritualitas yang murni untuk menjalaninya karena kita fana, rapuh dan lemah. Kita hanya debu atau abu. Oleh sebab itu, mari kita tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Allah, serta memohon rahmat dan kuasa-Nya untuk menguatkan kita, sehingga kita tabah melangkah dengan meneladani Kristus di saat masa-masa derita dan sengsaranya, untuk terus berjalan sambil memikul salib, sampai tiba di hari kemenangan, yaitu Paskah. Pemberitaan firman saat ini disampaikan oleh Pendeta Franklin Mikhail. Jemaat Tuhan, terimalah salam, damai sejahtera bagi kamu. Marilah ibadah. Biarkanlah diri dan jiwa kita tenang, bergerak dalam nyanyian, berteduh dalam doa, serta hanyut dalam kekayaan firman Tuhan. Jemaat, mari berdiri. Kita menghadap Tuhan dengan memuji nama-Nya melalui kidung pujian Yesus Sumber Damai. Jemaat, mari kita berdoa. Allah Tritunggal, yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau tidak membenci satupun yang telah Kau ciptakan. Engkau mengampuni semua orang yang menyesali dosanya. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda, buatlah kami sadar dan mengakui betapa buruknya keadaan kami, bahwa kami fana dan rapuh. Kami hanya debu dan abu di hadapan-Mu. Kami tunduk dan menyesal serta berkabung atas dosa kami. Ampuni dan layakkan kami, biar kami kembali menjadi milik-Mu. Sebab Engkau, Allah Maha Pengasih dan Pengampun. Engkau tidak mengingat-ingat dosa kami. Engkau yang kami puji dan sembah melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Betapa indah diriku,
Jemaat, mari membaca Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Ajakan Juru Selamat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jemaat, dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, telah tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah-tengah keterbatasan kelemahan kami sebagai manusia yang fana, kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang begitu kaya dalam menuntun dan membimbing kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon, tuntun dan bimbinglah kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami mengerti dan memahami maksud Tuhan di dalam firman yang kami baca, dan kami pun melakukannya secara nyata dalam kehidupan kami. Bersabdalah bagi kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang pada malam hari ini dibacakan dari 1 Yohanes pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 hingga ayatnya yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 hingga ayat yang kelima yang menyatakan bagi kita demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia bukan hanya kita yang membacanya, tapi kita yang melakukannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk. Baik. Shalom. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema yang akan kita renungkan bersama di malam hari ini adalah iman
mengalahkan dunia. Apakah tema ini menandakan bahwa kita harus jauh daripada dunia? Harus terpisah daripada dunia? Atau menganggap bahwa dunia itu adalah musuh kita, tidak dapat didekati, tidak dapat dinikmati? Sama sekali bukan. Dunia dalam hal ini bukannya sekedar arti geografis belaka. Dunia pada saat ini bukan hanya keberadaan kita, tetapi yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam pembacaan kita adalah dunia dalam pengertian sistem moral yang buruk. Di mana di dalam hubungan komunikasi antar manusia yang dikedepankan adalah hawa nafsu dan keinginan daging. Bukan lagi keinginan roh, apalagi kasih. Ketika dunia memperlihatkan untuk saling menjatuhkan satu dengan lainnya. Ketika dunia memberikan contoh bagaimana menyakiti, saling membunuh, dan menghancurkan lewat kata, lewat perbuatan. Pertanyaannya, apakah kita mau sama seperti itu? Atau kita memperlihatkan kasih? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sebuah semboyan yang sangat luar biasa. Yang diperlihatkan, yang dicontohkan di dalam sejarah kekristenan purba atau kekristenan awal. Semboyan itu mengatakan seperti ini. Darah orang Kristen dan para martir adalah benih. Semakin dibabat, semakin merambat. Semboyan ini cukup mengerikan. Darah menjadi sebuah benih perkembangan Kristen. Itu tidak dapat dilepaskan dari sebuah sejarah. Bagaimana dalam tahap perkembangan kekristenan seakan-akan menjadi sebuah musuh bersama. Kekristenan menjadi public enemy, musuh publik yang harus dihancurkan dan bahkan mengalami penganiayaan pada saat itu. Ketika orang Kristen tidak mau menyembah kaisar sebagai seorang titisan dewa. Orang-orang Kristen hanya mengakui satu Tuhan kami, hanya Kristus Yesus. Maka mereka pun dianggap sebagai seorang pengkhianat negara. Apa hukumannya bagi pengkhianat negara? Mati secara mengenaskan. Itulah nasib bagi seorang pengkhianat. Catatan sejarah memperlihatkan bagaimana kekristenan harus mati dengan cara yang mengenaskan. Dibiarkan mati kekeringan di alun-alun kota. Diberikan makanan kepada anjing-anjing yang lapar begitu saja dan ditonton oleh banyak orang. Menjadi makanan bagi singa-singa lapar sebagai pembuka arena gladiator. Hanya acara untuk ditertawakan sekali lagi. Dibakar hidup-hidup, dipajang dengan salib, ditertawakan dan ditonton orang-orang. Itulah nasib dari orang-orang Kristen. Oleh sebab itu pada waktu itu, bahkan ketika Yohanes menulis kepada jemaat-jemaat di sekitar provinsi Asia dan juga Asia kecil, pada sekitar tahun 85 sampai 95, ketika mereka mengalami berbagai macam penganiayaan, banyak juga orang Kristen mencari aman, mencari selamat. Mendingan kami meninggalkan persekutuan, mendingan kami menyangkal Kristus, daripada nyawa kami menjadi taruhannya, daripada nyawa kami hilang. Untuk itulah Yohanes mengirim surat penguatan, surat pengharapan kepada jemaat-jemaat yang mengalami penganiayaan pada saat itu. Tetap berpegang teguhlah pada iman percayamu kepada Kristus. Tetap setialah engkau di dalam pengharapanmu. Bahwa iman kepada Kristus itu pula yang dapat mengalahkan dunia yang jahat itu dengan berbagai macam sistem moral, dengan hawa nafsu keinginan untuk menghancurkan sesama. Mengapa seperti itu? Contohlah Kristus dengan pengorbanannya di kayu salib. Ketika dunia menyelesaikan masalah dengan peperangan, ketika dunia menyelesaikan masalah dengan sebuah hukuman, ketika dunia menyelesaikan masalah dengan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi apakah yang dilakukan oleh Yesus? Dia mengorbankan dirinya untuk menjadi jembatan antara Allah dengan manusia lewat pengorbanan di kayu salib. Kasih yang sangat luar biasa. Berkorban untuk orang yang berdosa dan orang yang salah. Bukan berkorban untuk orang yang benar. Kita semua salah. Kita semua berdosa. Tapi Kristus mau maju bagi kita di kayu salib.
Itulah iman yang dicontohkan Kristus. Itulah kasih yang dicontohkan Kristus. Bukan kasih, bukan yang dicontohkan dunia dengan berbagai macam sistem moral yang hancur yang mengedepankan keangkuhan dan kesombongan. Kristus telah mencontohkannya dan dia telah mengalahkan dunia dengan berbagai macam dosa dan kejahatan dilakukan. Yesus memberikan contoh dan teladan bahwa saya tidak mengikuti apa yang dunia contohkan. Aku mencontohkan kepada dunia salib itu lambang cinta kasih yang sangat luar biasa. Tetap berpeganglah teguh di dalam iman kamu. Jangan engkau tidak setia dan meninggalkan Kristus. Pada saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pun merayakan hari Rabu Abu. Sebuah perayaan di dalam kalender gerejawi yang menandakan masa pra-Paskah. Oleh sebab itu kain gereja ditandain dengan kain ungu. Stola kain ungu dan kita bisa lihat salib yang berselendangkan kain ungu. Sebenarnya hari Rabu dicontohkan dan kita bisa lihat di dalam saudara-saudara kita gereja Katolik. Ketika mereka menandakan salib dengan abu di kening atau dahi mereka. Atau di dalam tradisi gereja-gereja ada dua sikap di dalam hari Rabu Abu. Duduk, berserah, menaburkan abu di atas kepala, ataupun mengeningkan abu di atas dahi. Sebagai sebuah contoh dan makna bahwa aku adalah manusia yang fana dan lemah. Aku bagaikan sebuah debu, tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Aku adalah manusia berdosa. Aku adalah manusia yang fana, yang harus memohon pertolongan Tuhan di tengah-tengah ancaman dan pergumulan kehidupanku. Aku datang menyembah kepada Dia, menyerahkan segala pergumulanku kepada Tuhan. Itulah sebenarnya arti dari Rabu Abu. Aku manusia bagaikan abu dan debu, fana dan bukan siapa-siapa, dan menyerahkan pertolonganku hanya kepada Tuhan. Dalam kefanaan itu, manusia sering tergoda, sering untuk berbuat dosa, memilih keinginan duniawinya daripada keinginan rohnya. Di dalam kelemahan dan kefanaan itu, manusia memiliki sebuah tabiat untuk memilih dosa dibandingkan sebuah kasih itu di dalam kehidupannya. Seringkali kita mengatakan kasih, dan kasih. Tetapi kadangkala kasih itu hanya menjadi sebuah slogan dan semboyan di dalam tema, di dalam tata ibadah, dan dalam peribadatan kita. Seringkali juga salib hanya menjadi sebuah simbol di dalam anting-anting, kalung, bahkan baju kita. Tetapi apakah salib dan kasih itu sudah menandakan dalam kehidupan kita dan juga sudah dinyatakan dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Ketika aku hadir di dunia, aku bersaksi bagi dunia bagaimana salib dan kasih itu menjadi lambang yang tidak terabaikan daripadaku, bukannya sampul belaka. Bukan hanya artifisial belaka yang dilihat oleh luar lewat baju, anting-anting, atau rumah kita yang penuh dengan salib dan gambar sakramen perjamuan kudus. Tetapi bagaimana kehidupanku di tengah keluarga dan persekutuan bahkan masyarakat, aku tetap mengedepankan salib itu dan aku tetap menekankan kasih itu. Sesuatu yang bukan saja semudah kata-kata belaka, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan di dalam tingkah laku nyata. Kristus menyontohkan bahwa kasih dapat mengalahkan dunia, salib dapat mengalahkan dunia. Pertanyaannya bagi kita, bagaimana dengan aku? Ketika pada saat ini, di saat pandemik, di saat virus corona bahkan menghancurkan berbagai macam unsur dan sisi kehidupan, apakah salib dan kasih itu tetap aku kedepankan? Salib yang menandakan pengharapan dan kekuatan untuk melalui itu semua, dan kasih yang menandakan topangan. Kita semua pada saat ini menjalani salib masing-masing, tantangan penderitaan masing-masing, bukan lagi dibakar hidup-hidup, tetapi bagaimana salib yang kupikul itu nyata di tengah-tengah kehidupanku. Mungkin di tengah-tengah permasalahan keluargaku,
antara aku dan istriku, antara orang tua dan anak-anak, keluarga yang pada saat mengalami pergumulan dan permasalahan yang berat. Ketika suami kepala rumah tangga harus bergumul dengan berbagai macam pekerjaan yang tidak menentu pada saat ini. Dan ketika istri memikirkan bagaimana dapur rumah tangga yang bergumul sangat berat, ketika suami dan istri mengalami pergumulan di dalam pendapatan mereka. Pergumulan yang dialami oleh banyak pemuda dan pemudi gereja ketika pada masa pandemik ini, untuk mencari lapangan pekerjaan pun sulit. Yang ada banyak orang yang dirumahkan dan diberhentikan dibandingkan mencari pekerjaan. Ketika pada saat ini anak-anak kita bergumul untuk meraih pendidikan yang pada saat ini mungkin harus menyesuaikan dengan berbagai macam hal. Itulah salib yang harus kita pikul pada saat ini, di masa sulit ini, di masa pandemik ini. Tetapi bukan berarti salib yang kita pikul itu memisahkan kita, aku, engkau, dan kita semua sebagai persekutuan. Ketika kita diminta untuk menjaga jarak, bukan kita berarti kita terpisah seutuhnya dan seluruhnya sebagai persekutuan. Ketika kita diminta untuk menjauhi kerumunan, bukan berarti arsip persekutuan itu hilang. Bukan. Tetapi ketika pada saat ini pergumulan dan tantangan memisahkan kita, menjaga jarak, bahkan menjauhkan kerumunan, disitulah salib dan kasih itu kita kedepankan. Ketika kita bisa saling mendukung dan mendoakan. Mungkin saudara-saudara kita yang pada saat ini isolasi mandiri, bahkan harus menghadapi berbagai macam prasangka, bahkan orang menyalahkan mereka. Mereka yang pada saat ini harus penuh dengan kesabaran dan semangat menjalani isolasi pada saat ini, bahkan bergumul di dalam pemulihan atas COVID-19 yang mereka alami. Mungkin yang pada saat ini akibat pandemik ini, mereka harus mengalami dirumahkan, diberhentikan, keluarga mereka harus goyang di dalam usaha mereka. Ataupun berbagai macam permasalahan yang tentunya kita harus kedepankan kekuatan pengharapan dan kasih itu, terutama di tengah-tengah persekutuan kita. Disitulah arti dari sebuah salib dan kasih. Iman yang mengalahkan dunia. Bukan sama seperti dunia, menyalahkan prasangka satu dengan lainnya, menjatuhkan satu dengan lainnya. Bukan seperti itu. Apakah bahasa yang kita lakukan dalam persekutuan adalah bahasa kasih? Bahasa pengharapan? Bahasa salib yang kita topang bersama antara satu dengan lainnya? Atau sebaliknya, kita sama dengan dunia? Saat ini, dalam masa sulit ini, bahkan kita saling menjatuhkan, saling menggosipkan, saling berprasangka dalam benci, dalam dendam, dan dalam ketidakbaikan. Tentu bukan seperti itu. Perlihatkan kepada dunia bahwa persekutuan gereja dimanapun juga, persekutuan jemaat dimanapun juga, bukan sama dengan dunia. Sebaliknya, bersaksi bagi dunia. Masa pandemi COVID-19 ini bukan halangan bagi kami untuk tetap mengedepankan kasih, menopang satu dengan lainnya, menguatkan satu dengan lainnya yang pada saat ini memerlukan pengharapan dan kekuatan dari kita semua. Ingat, kita semua fana, kita semua lemah dan tidak berdaya tanpa pertolongan Tuhan. Jadikan hari Rabu ini, Abu ini, sebagai sebuah refleksi kehadiranku bagi dunia sama seperti Kristus hadir bagi dunia. Kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat bersatu teduh sejenak. Saya mau ikut Yesus. Saya mau
nyanyikan 2 kali. Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di malam hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan pada saat ini kami telah mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya sabda Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tetap nyata di dalam hati pikiran, bahkan kami hidupkan dalam tingkah laku kami. Di saat ini Bapa, kami pun merayakan hari Rabu Abu, untuk menandakan awal dari minggu sengsara atau minggu Prapaskah. Tuntun sertai kami Bapa untuk memaknai minggu sengsara ini. Ketika kami memaknai diri kami adalah manusia yang fana, manusia yang berdosa, manusia yang tak berdaya, jikalau tanpa pertolongan tuntunan, bahkan keselamatan yang hanya dari Tuhan. Berikanlah kami pula tuntunan dan bimbingan Roh Kudus untuk memaknai karya pengorbanan dan karya keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Ketika Tuhan boleh berjuang bagi kami di kayu salib, membebaskan kami dari segala dosa dan kesalahan. Terima kasih Bapa atas segala pengorbanan Kristus bagi kami. Tuntunlah kami untuk dapat kuat dan setia di dalam pergumulan dan pikulan salib kami. Dan ketika kami pun tetap mengedepankan kasih di dalam segala persekutuan dan kehidupan kami, sebagaimana yang Yesus contohkan bagi kami. Saat ini pun Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kelemahan tubuh dan sakit. Baik mereka yang bergumul di sektor Galilea, Tiberias, Nazaret, bahkan di pos Pelkas Petra Prangat. Kami mohon jamahan, lawatan, kekuatan, kesehatan, bahkan pemulihan dari Tuhan. Tuhan anugerahkan bagi mereka. Di dalam segala pengharapan yang mereka miliki, Tuhan hadir melalui jamahan tangan kuasa Tuhan untuk memulihkan, bahkan menyembuhkan mereka. Demikian pula Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih harus menjalani isolasi mandiri di dalam pandemi COVID-19 ini. Kuatkan, teguhkan mereka di dalam pengharapan. Tuhan topang mereka di dalam kekuatan, bahkan pemulihan yang hanya dari Tuhan. Saat ini pun Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan permasalahan persoalan kehidupan mereka. Baik mereka yang bergumul di tengah kehidupan pribadi dan keluarga. Mereka yang bergumul di tengah-tengah usaha dan pekerjaan mereka. Mereka yang bergumul untuk mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, menyelesaikan tugas akhir studi dan pendidikan mereka. Bahkan mereka yang menantikan seorang anak di tengah keluarga mereka. Tuhan kuatkan, teguhkan mereka di dalam pengharapan. Bahkan berikan mereka jalan keluar seturut waktu, cara, dan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk persekutuan pelayanan kesaksian di GPB Sola Gracia Marangkayu. Demikian pula di pos Pelkas Petra Prangat. Ikat satukan kami di dalam kasih setia Tuhan. Sehingga kami boleh saling menopang, mendukung, melengkapi, dan mengasihi satu dengan lainnya. Hadirkanlah sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan kami. Kami berdoa bagi para pelayan kami, diaken, penatua, pendeta, pengurus pelayan pelkat, pengurus komisi, tim kerja, panitia, tim multimedia, kantoria organis, bahkan pegawai kantor dan koster. Topang, tuntunlah kami Bapa, sehingga kami boleh melayani dengan baik dan benar untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Proses pembangunan TK Yapendik, demikian pula Pastori Sola Gracia, pembangunan di pos Pelkas Petra Prangat,
Kami butuhkan, perlukan bimbingan Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bapa, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan. Tambahkanlah sukacita mereka melalui kedewasaan, hikmat pengertian, kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan bagi mereka. Kami berdoa bagi segenap tenaga medis dimanapun mereka berada dalam pengabdian di tengah pandemi COVID-19. Jaga mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya, sakit, apapun itu juga, termasuk keluarga yang mereka tinggalkan demi pengabdian ini. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, bangsa Indonesia, pemerintah pusat hingga pemerintahan daerah, dengan para pemimpin, abdi negara, pihak keamanan, bahkan masyarakat yang ada, termasuk di Kecamatan Marangkayu dan Desa Sebuntau. Pimpinlah kami semua untuk menghadirkan kebenaran, keadilan, damai, dan sejahtera secara nyata. Kami berdoa bagi kami semua, keluarga kami dimanapun mereka berada, jauh maupun dekat, anak-anak kami, cucu-cucu, cicit-cicit, suami maupun istri, orang tua, papa mama, kakek nenek kami. Ikat satukan kami dalam cinta kasih setia Tuhan yang menjauhkan dari mara bahaya, baik sakit, baik kecelakaan, bahkan kejahatan apapun itu juga. Inilah doa kami Bapa, inilah permohonan kami yang kaminya dasarkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Umat Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Marilah ungkapkan syukur hati dengan memberi persembahan dengan mengingat sabda Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Kuberikan dari hatiku, berilah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku
mari bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan Yesus, di hari Rabu Abu mengawali masa Prapaskah ini, kami menyadari bahwa tubuh, jiwa, roh, dan semua yang kami miliki adalah dari tangan-Mu. Kami ada sampai saat ini adalah anugerah-Mu. Kini kami memberi persembahan sebagai tanda kesediaan kami untuk berbagi kepada sesama. Biarlah setiap hari di masa Prapaskah ini, kami juga mau melakukan puasa agar dapat mendermakan sesuatu setiap hari untuk diteruskan kepada sesama yang membutuhkan. Dengan demikian, kami terus berjalan di jalan sengsara mengikuti jejak-jejak-Mu sampai kemenangan kami di dalam kebangkitan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Masuki dan jalani masa Prapaskah ini untuk menyambut Paskah. Ingatlah selalu makna abu yang telah kita terima, bahwa kita menyesali dosa dan bertobat. Kita mengarahkan hati kepada Kristus yang sengsara, mati dan bangkit demi keselamatan kita. Kita memperbarui janji-janji yang kita ucapkan dalam pembaptisan, yaitu kita mati atas hidup yang lama dan bangkit kembali dalam hidup yang baru bersama Kristus. Akhirnya, kita menyadari bahwa kerajaan dunia ini akan berlalu dan kita berjuang untuk hidup dalam kerajaan Allah sekarang ini, serta merindukan kepenuhannya di sorga kelak. Aku insan yang lemah. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat bersatu teduh sejenak. Kami segenap pelayan bertugas mengucapkan selamat hari raya, selamat hari Rabu Abu
Tuhan Yesus menguatkan kita, menyertai dan membimbing kehidupan kita. Tetap jaga iman dan imun kita, terutama di pandemi ini. Tetap kedepankan protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita.